Mm-mm. Oke, Gitu. oke. Itu Aku nggak tiap apa. tiap batch Ya, berapa peserta, Mbak? aku kurang tahu, tapi kemarin batchku 1.700 orang gitu. Terus kan aku ikut explainer camp. Nah, dan Hmm. itu pas keterima, pas aku tahu ternyata di explainer camp cuman orangnya 24, sorry, 26 orang doang. Oh, Tapi aku 26. nggak, iya 26, tapi aku nggak tahu itu semuanya beasiswa atau kayak yang keterima beasiswa 2-3 orang, kurang tahu. Cuman aku tahu aku beasiswa, terus ada 1 orang dari Bangladesh juga beasiswa juga. Oh, kayak dibikinin grup gitu atau gimana, Mbak? Nah, nanti aku bakal jelasin. Oke, oke, sip. Nah, ini udah masuk nih, masih dulu. Oke, 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 oke. Masih Jul cek Yuk, yuk. aman ya. Aman. Oke, aku ya yang buka ya mungkin ya. Ya. Oke lah. Oke, terima kasih teman-teman. Ini aku memantaunya lewat ini ya, lewat apa namanya? OBS ya, nggak bisa buka Discord nanti berat. Jadi aku nggak tahu yang join berapa, kayaknya sih banyak sih. 17. Ya 17 ya, lumayan lah ya. Terima kasih buat teman-teman udah join ya di ramal kedua. Jadi di ramal ini ya mirip kayak ngobar sih, cuma acaranya di hari Rabu. Cuma sebenarnya di ramal ini itu bahas santai-santai aja, nggak topiknya nggak seberat di ngobar. Jadi buat teman-teman mau open mic atau apa silahkan banget, karena di sini ya kita sama-sama belajar gitu ya. Dan kebetulan di sini Mbak Aurel pengen sharing seputar beasiswa atau scholarship di Motion, apa, School of Motion ya. Iya, Motion sekolah ya, mungkin. oke, jadi gitu. Oke Mbak, silakan. Oke, pertama mau ngucapin, aku makasih banget karena banyak banget yang tanya. Jadi kayak kelihatan antusiasnya banyak. Maka dari itu aku kontak Mas Divab untuk pinjem channelnya. Karena gue punya channel. Oke, mari kita mulai. Nah, aku mau nunjukin cara gini. Jadi, nah, kalian harus pilih kelas karena kelasnya itu yang dibeasiswakan ada dua. Fundamental level sama next level. Nah, ini dua kelas ini juga tugasnya beda. Dan ekspektasinya juga beda. Tapi nanti aku bakal jelasin. Setelah kalian pilih kelasnya, kalian apply. Oke. Untuk kelasnya, aku jelasin dulu fundamental kelas. Fundamental kelasnya dibagi dua, dibagi tiga. Ada yang desain, ada yang After Effects 2D animation, sama ada yang 3D animation. Untuk fundamental kelas ini ada yang kelas Photoshop, Illustrator Unleashed, sama desain Kickstart. Ya, basically ini yang belajar Photoshop sama Illustrator, ini belajar graphic design gitulah. Terus yang ini After Effects and 2D Animation ini ada kelas namanya After Effects Kickstart. Ini lebih ke belajar basic After Effects gimana dan lain sebagainya. Terus untuk fundamental 3D Animation ada Cinema 4D. Ini belajar kayak belajar software Cinema 4D untuk 3D gitu. Tapi nanti untuk lebih paham lagi, untuk lebih tahu infonya bisa dicek di website mereka. Nanti aku bakal tunjukin. Untuk next level class itu ada sama desain, After Effects 2D animation sama 3D animation. Untuk yang desain ini ada desain bootcamp sama illustration for motion. Aku kurang tahu nih dua ini apa, yang bisa dicek di websitenya. Terus untuk yang next level class yang After Effects sama 2D animation dibagi 6.
Dan aku ngikutin yang explainer camp. Terus explainer camp ini basically kayak gimana cara ngebuat introduction motion graphic gitu yang kalian lihat kalau misal ada produk baru gitu. Kan biasanya ada motion graphic animation. Nah, ini bakal dibahas di sini. Terus ada character animation bootcamp. Ini kayak character rigging gitu pakai Wix. Terus animation bootcamp, advanced motion methods, expression sama VFX for motion. Terus kelas selanjutnya juga ada yang 3D animation, like camera render sama cinema 4D asset. Gitu. Nah, gimana cara apply-nya? Aku tunjukin. Nah, kalian bisa lihat screen-ku kan? Kelihatan nggak sih screen-nya? Nggak, aku cek Kelihatan dulu. Mbak, kelihatan. Oke, jadi kalian datang ke Instagramnya School of Motion, klik bio ini. Nanti kalian mencet apply for our scholarship program. Terus nanti kalian reserve my spot, terus kalian masukin username ID-nya kalian di School of Motion dan selanjutnya kalian nanti bakal ketemu kelasnya di gambar ini. Gambar apa nih kayak toga gitu. Oke, terus enggak kok bingung. Nah, ini sebenarnya modelnya nih. Ini batch aku kemarin ada 1749. Ini modelnya sih kalian nontonin video gitu, ada teknikalnya soalnya. Jadi kalian mulai dari start here. Terus nanti kalian kayak di sini dijelasin cara apply-nya gimana. Terus aplikasinya dijelasin ada tugas sama choose your path. Ini yang tadi ada foundation sama fundamental sama next level. Nah, setelah kalian tahu yang mana kalian mau, kalian langsung aja. Misal aku maunya fundamental, langsung datang ke sini. Kalau misal kalian mau yang langsung next level, tonton ini. Soalnya di sini tugasnya baru dikasih. Kayak kayak gini nih. Misal kalian mau tahu fundamental design. Nah, di lesson ini nanti tuh diajarin gimana cara kayak dia kayak ngajarin sedikit gitu caranya ngedesain graphic design gimana, terus nanti exercise ini dia ngejelasin tugasnya apa aja. Terus yang fundamental juga ini kayak dia ngajarin cara mengoperasikan After Effects, terus ini tugasnya apa, sama juga sama ini kayak lesson build your base, dia kayak ngajarin Cinema 4D gimana, terus habis itu ini tugasnya gimana gitu. Terus kalian mau lihat yang mana? Yang fundamental design, After Effects, atau yang 3D animation? Siapa tahu ada yang mau nyoba fundamental. Kok diem ya? Ya udah aku sekalian tunjukin aja deh. Nah. Jadi di sini, oh ya jangan lupa kalian bisa Hey, Kyle again. I jangan lupa kalian ini apa ada subtitlenya. Cuman subtitlenya bahasa Inggris. hope you're feeling a little more comfortable now. Even if you've never touched After Jadi how to add an I just showed you in the software what you need to cart and di sini music, you can follow those directions so you understand exactly what you need to create. Okay, nah so di sini dia kayak ngejelasin briefnya apa aja gitu. online Terus music service elements should animate 5-second where things can animate or other colors for this tagline. All sitting on top of this place some opportunity as well as the After Effects file and any necessary assets. dia kayak ngejelasin ekspornya gimana, taruh As you saw mana. me working first. Adding text requirements of you'll be uploading one video file to the Iya, pokoknya basically tugas dia ngasih tahu tugasnya gimana gitu. Terus di bagian ini dia kayak ngajarin After Effects gitu. Nah, ini salah satu contohnya tugas After Effects ini. Kayak animation tab. Oh, ini fungsi After Effects, sorry. After Effects is a big go right ahead frames per second and for the animation to seamlessly looks good. So let's have exact same layout. Nah, dia ngajarin After Effects gitu. Untuk selection, lesson, animation version. Untuk yang next level. Yang next level basically sama sih, kayak ada tutorialnya, terus ada PDF buat briefnya, sama ada tugasnya.
ya kamu jadi kayak nonton filmnya terus habis itu download briefnya di bawah ada tulisannya kok overview download atau enggak sebelah overview ada research gitu sih. Oke, terus selanjutnya cara apply-nya adalah saya pertama aku juga bingung. Nih di bagian apply yourself di bagian resource ada tulisannya application form. Terus kalian isi kayak ini benar-benar diperhatiin soalnya ini yang nentuin juga apa namanya keterima apa enggak gitu. Jadi misal kasusku aku mau explainer camp gitu. Jadi aku pilih After Effects 2D animation. Skillku next level karena kan mau apply explainer camp. Terus nanti masuk ini. Terus nanti kalian pilih filenya yang sesuai assignment tadi. Terus kalian masukin nama, emailnya yang harus connect sama ini School of Motion login. Terus sama username-nya School of Motion. Maksudnya nama username kalian di School of Motion, terus negara kalian Indonesia. Nah ini preferred pronouns ini lebih ke jenis kelamin. Kalau cewek ya she, kalau cowok ya him. Kalau ini ya nggak tahu ini apa. Kalau misalnya nggak mau nunjukin ya udah prefer not to say. Terus umur kalian dipilih umurnya berapa. Terus education, edukasi kalian terakhir apa? S1 kah atau SMA atau gimana gitu. Terus habis itu employment status, ada freelancer. Freelancer kalian ini book itu maksudnya kayak lagi freelancer tapi banyak deadline gitu atau freelancer yang lagi nyari kerja gitu atau employment full time atau pengangguran mencari kerja atau student atau memang nggak kerja unable to work gitu. Terus ini gaji kalian berapa dan ya aku ngisinya ini sih karena gaji Indonesia di bawah sini kayak gitu. Terus nah ini written submission ini kalian tulis kayak harus benar-benar ngeyakinin tim mereka kenapa kalian tuh pantas dapat beasiswa. Jadi kayak kalian jelasin motion design journey kalian gimana, pengalaman motion graphic kalian gimana, terus sudah berapa lama, sudah berapa lama tahun kalian kayak bergelut di dunia motion graphic. Terus kalau misal udah dapet beasiswanya, terus tuh impact ke kalian apa gitu. Jadi kayak harus benar-benar dijelasin ini karena kalau misal di kalian udah ngumpulin hasilnya bagus, tapi kalian nggak bisa ngeyakinin, percuma juga. Karena ini mereka tuh ada di, bentar aku tunjukin. Jadi mereka tuh kerja sama kayak yayasan gitu. Nih, nama yayasannya Motion Forward gitu. Mereka memang pengen ngasih beasiswa untuk anak-anak yang berpotensi tapi nggak bisa apa namanya karena masalah keuangan ya kita tahulah School of Motion ini tuh ada di US jadi kan biayanya juga mahal gitu jadi untuk orang-orang kayak kita Indonesia ini kan kesusahan gitu loh untuk bayar semahal itu. Nah makanya Yayasan Motion Forward ini kayak pengen ngasih jadi kalian tuh harus bener-bener ngeyakinin mereka gitu. Dan how much this cost? It's free. Gitu guys. Terus oh ya ini ada kalau misal kalian apa namanya kalau misal kalian udah kedapatan beasiswa kalian bakal bisa dapat sertifikatnya. Bentar mana? Untuk yang explainer kan ini ada sertifikatnya. Nah ini instruktur aku orangnya asik gitu. Bentar mana ya? Nah ini kelasnya aja kayak gini mahal banget gila. Buset deh. Jadi ini oh ya sih nggak dijelasin. Kayak di awal-awal deh. Maaf itu. Di sini dijelasin kalau sertifikat tuh bisa didapatkan. Aku lupa di mana. Pokoknya sertifikatnya bisa didapetin kalau kalian udah ngomplitin 10 tugas, 7 tugas dari 10 yang dia kasih gitu. Kalau misalnya nggak bisa, ya nggak dapat. Kayak misalnya kalian udah ngomplitin 6 nih dari 10, kalian nggak dapat sertifikat.
Jadi minimal kalian harus ngumpulin 7 tugas dari 10 tugas yang dia kasih. Begitu. Oke, selanjutnya adalah oh ya tadi ya scholarship assignment tadi. Nah, aku mau jelasin bagian punyaku ini karena banyak yang tanya juga kemarin. Untuk yang next level, aku mau jelasin sebentar ya. Jadi, sorry. Jadi untuk yang next level ini ada briefingnya. Briefingnya namanya nama brandnya ini Mix. Ini brand bohongan ya guys. Nah, Mix ini adalah istilahnya kayak Spotify gitu. Tapi dia kayak ada AI-nya, ada artificial intelligence yang bakal ngebuat playlist gitu sesuai selera musik kalian. Dan ya, jangan lupa 15 second, 15 detik. Mereka udah kasih frame 1, frame 2, frame 3, terserah mau diapain. Terus deliverables-nya ada MP4, terus ukurannya ini 1920 x 1080, 24 fps, terus warnanya ini. Terus untuk musik, kalian udah disiapin playlistnya di sini nih, linknya nih. Dia udah kayak nyiapin dari premium beat gitu. Ada 4, kalian pilih salah satu. Nggak apa-apa kalau ada watermarknya, karena mereka memang udah apa ya memperbolehkan kalau ada watermarknya, malah diizinin gitu. Kalau mau beli juga nggak apa-apa. Gitu. Terus ini referensinya dari Google, apa namanya, motion graphicnya Google, motion graphicnya Facebook, sama Impossible Food Branding Exploration. Jadi kalau mereka ngasih referensi ini, kalau bisa tuh stylenya mirip-mirip gitu, style animationnya. Dan ya ini logo gitu. Oh ya, untuk ini ada yang juga yang tanya nih, sebentar. Mereka kasih ini sih, kasih file mentahnya sih. Bentar, mana ya file mentahnya? Aku buka dulu file mentahnya. File mentahnya tuh ada After Effects sama After Adobe Illustrator. Bentar lagi buka ya. Jadi lama nih. Masih lama. Emang buka After Effects-nya sama Illustrator-nya lama. Oke, sebentar. Oke, di screen dulu. Nah, ini file mentah dari School of Motion buat yang motion graphic 2D animation. Kita kayak ada kasih frame 1, frame 2, frame 3. Terus model layarnya gini sih. Ya kalian harus benar-benar lihat sendiri. Ada logo dan segala macam. Terus untuk After Effects-nya. Ini misal kalau kalian memang langsung import dari Adobe Illustrator ke After Effects, kalau bisa di rename sendiri sih. Soalnya mereka nggak ngasih nama, kayak bener-bener polyps, ellipse, rectangle gitu. Aku soalnya nggak ngasih nama, jadi di After Effects kayak pusing gitu. Cukup memakan waktu untuk ngerjainnya. Gitu.
Nah, ini buat file After Effect-nya sih. File After Effect-nya itu dia ada master com, terus ada frame 1, frame 2, frame 3. Cuman di aku sengaja buat frame 2 sama 3 aku gabungin. Kayak frame satunya ini mereka bener-bener nggak rename gitu sih. Kayak lihatlah, ini cukup memusingkan. Terus frame 2, terus mereka juga nggak ada ininya, nggak di rename, dan aku nggak rename juga, jadi lumayan kapok gitu. Begitu guys, untuk itu file mentahnya. Terus mari kita lanjut untuk apa namanya sekarang. Oh ya, aku bakal sharing pengalamanku ngikutin kelas Explainer Scam. Jadi aku udah ngikutin dari 5 Juli kemarin, jadi 3 minggu yang lalu sampai hari ini. Sebentar. Jadi ini ada 26 anak. Terus ini teaching assistantku. Jadi di sini tuh ada 2 mentor, instructor sama teaching assistant. Kalau instructor ini nggak apa namanya nggak turun langsung untuk mengkritik tugas kalian. Tapi yang mengkritik tugas kalian itu teaching assistant. Jadi mereka kayak bakal one on one sama kamu, kayak ngasih kritik, saran, suggestion semuanya di situ. Ini karena aku udah minggu ketiga, jadi ini udah dibuka. Terus ini ada homework locker, ini tuh buat tempat kalian apa namanya tempat kalian untuk ngumpulin tugas kalian di sini. Nah, terus karena aku suruh buat storyboard gitu. Jadi, bukan ini belum ada ini. Sorry, ini kan aku disuruh buat mood board and treatment gitu. Nah, biasa mereka nih dia kayak tanya-tanya tapi kan nggak tahu yang mana. Nah, dipencet drawingnya ini. Nah, terus dia kayak nunjukin gitu, oh bagian sini, how do you transition from this scene gitu. Karena waktu itu aku nggak ngejelasin dengan bener gitu. Terus nih dia kasih kayak apa namanya kotak untuk nunjukin gitu. Not sure if this scene address the global kan konsep. Ya ini sih ini kayak ada script gitu, terus kalian visualnya gimana. Nah, terus dia tanya skripnya your business can be global. Terus nunjukin visualnya apa gitu. Nah, menurut dia ini tuh nggak merepresentasikan apa itu global gitu. Terus dia komen lagi gitu kayak menurut dia juga nggak relate gitu. Makanya terus dia kasih gambar gitu. Terus aku suka sih jujur dengan kayak ada feedback yang emang bener-bener apa namanya to the point gitu loh. Nah ini di classmate homework ini adalah kalian ngelihat tugas teman kalian gitu. Kebanyakan aku tuh tunjukin yang storyboard aja gitu. Storyboard. Ini teman-teman kalian juga bakal dari negara yang berbeda. Jadi jangan kaget nama-namanya. Ini belum dikomen. Jangan kaget namanya agak apa beda-beda gitu. Timnya ini belum dikomen semua. Belum dikomen. Ini kemana gurunya kok nggak dikomen? Lagi sarapan kayaknya. Iya, ini udah dikumpulin dari beberapa minggu lalu belum dikomen. Oh iya, motong dikit ya. Jadi buat teman-teman yang mau tanya bisa di chatbox ya, di diskusi umum. Itu kalau mau tanya ya, karena belum ada pertanyaan yang masuk. Gak usah malu-malu lah, mau tanya silakan tanya, atau kalau mau open mic nanti sehabis Mbak Aurel menjelaskan gitu. Santai aja di sini, nggak perlu tegang-tegang banget. Ya, sans aja guys. Terus dia nih kasih nih pokoknya kalau ada drawing dipencet drawingnya. Soalnya aku suka dengan konsep ini, jadi kayak ngasih tahu
ini bagian ini kok nggak jelas gitu loh. Soalnya kita sebagai desainer kan pengen tahu dapat feedback yang to the point gitu loh, yang langsung gitu loh. Aku sukanya gitu sih. Terus habis itu ada grupnya juga, namanya Discord. Istilahnya kayak Facebook tapi milik mereka gitu. Nah, biasanya di sini mereka tuh kayak kita tanya-tanya tuh tanyanya di sini. Kita kayak disuruh disuruh share tugas, ya udahlah share tugas gitu di sini. Terus kalau nggak salah gurunya ini juga kayak, ya ini gurunya rada koplak sih, kayak suka kirim gif gitu. Are you there? Hello. Ya dia kayak suka kirim artikel gitu tentang treatment. Terus dia ngasih contoh study case-nya gimana. Terus iya sih. Nah ini kemarin aku dapat You are not freelancer but you are businessman. Aku dapat artikel dari gara-gara si dia ini. Jadi kayak banyak banget tanya sharing semuanya ada di Discord ini. Tapi kalau misal kalian pengen email langsung ke dosen, ke teaching asistennya ini, pencet email teaching assistant. Terus ini pengingat apa namanya 4 hari lagi deadline tugas kalian gitu. Terus nah ini sistemnya ini tuh ada kalendernya gitu. Nanti aku ajarin cara apa download kalendernya kalau punya Google Calendar. Jadi itu dibagi minggu pertama tuh orientation, disebutnya orientation week, bukan minggu ke-1. Ini baru minggu ke-1, minggu kedua, terus ini libur, jadi nggak ada tugas tambahan, nggak ada kelas, itu nggak ada. Terus habis itu nanti minggu keempat, minggu ketiga, keempat, kelima, terus libur lagi, terus 6, 7, terus habis itu ada extended kritik gitu. 8, 9, 10. Kalau extended, kenapa ada extended kritik? Karena teman-teman kita itu ada yang sambil nyambi kerja, ada yang sambil nyambi kuliah, ada yang sambil nyambi sekolah, SMA, banyak banget. Dan mereka tuh pengertian gitu. Jadi memang sengaja kayak dikasih 2 minggu, 2 minggu course, 1 minggu libur, 2 minggu course, 1 minggu libur. Nah, karena ini aku kan lagi di minggu ini. Nah, ini pun masih banyak yang ketinggalan gitu kan. Jadi ada 3 tugas, tugas pertama itu tadi yang mood board and treatment, tugas kedua ini tuh storyboard, tugas ketiga ini animatic. Nah rata-rata tuh banyak yang kak ketinggalan semua gitu loh, hanya 2-3 orang, ya 2-3 orang yang bisa ngikutin, benar-benar ngikutin tuh cuman baru 2-3 orang gitu. Dan aku suka kayak mereka masih pengertian gitu. Dan ya ini jamnya menurut jam Amerika. Jadi aku nggak mungkin bangun jam 5 pagi untuk nontonin kelasnya, itu nggak mungkin. Jadi sistemnya itu tuh kalian nontonin video gitu nih misalnya. Jadi kalian nontonin video, terus nanti di sini ada download, nanti download karena ini modulnya di sini. Terus ini kalau ini tuh ada gambar tugas. Kalau ada icon ini tuh artinya gambar tugas. Kalau ada icon ini PDF tuh kalian harus download gitu. Terus ada lagi apa namanya? Kalau ada icon ini tuh biasanya suruh dengerin podcast gitu. Aku kurang tahu jadwalnya tiap hari apa, tapi kayaknya tiap hari. Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Cuman kalian terserah mau ngikutin dia atau misal mau Rabu baru mulai nontonin video mereka juga nggak apa-apa. Mau Sabtu Minggu nontonin video mereka nggak apa-apa. Mereka nggak peduli. Yang penting ada tugasnya gitu. Karena kan ini sekali lagi kayak online gitu loh. Terus, nah kalau di tempatku ini ada session di mana teaching asistennya ini, kita sebutnya TA sih, TA, teaching assistant ini tuh bakal ngomentari secara video gitu. Dan itu hanya yang terpilih menurut dia, apa namanya, menurut dia menarik gitu.
Hello campers, welcome to this first session of the campfire. Ini contohnya sih, contoh apa namanya, contoh dia ngomentari gitu. BTW ini kalau nggak salah gurunya bukan orang Amerika sih, soalnya aksennya juga beda gitu. What Anna? Okay, Anna went for more. Nah, ini salah satu teman kelasku namanya Ana. Bentar. Kurang tahu ding. Dia bukan Ade katanya. Aku lupa. Ya, pokoknya dia ngomentari secara real time gitu. Ini kurang, animasinya kurang gini, animasinya kurang itu, perlu ditambahin ini, perlu ditambahin itu. Dan misal kalau tugas kalian tidak terpilih untuk di video komentar, yang komentar video, ya jangan apa namanya, jangan iri atau langsung ngerasa down dan ngerasa gitu. Karena yang dipilih menurut dia itu menarik untuk di-sharingkan gitu. Menurut dia unik gitu sih. Gitu. Biasanya aku tontonin gitu sih. Banyak poin-poin yang bisa diambil. Pokoknya ada, kalau di Explainer Camp namanya ada kayak episode-episode gitu. Aku nggak tahu kalau di kelas lain. Nah, ini juga. What's your contact? Mood boards are the fastest way to convey a visual direction to a client. A well-constructed Yang ini. Hello again. Now we are here and I have two submissions because otherwise this. Nah, dia kayak ngomentarin gitu apa namanya, storyboard menurut dia unik untuk di-share gitu. Ya, intinya gitu sih. Also, if you have, you can add. Oke, terus selanjutnya Q&A session. Ada yang mau bertanya? Silakan open mic. Oke, udah ya. Oke. Udah ya. Jadi teman-teman, oke ya. Mungkin kita mulai dari pertanyaan di chat. Sebentar. Aku lupa. Oke, Sorry, oke. ada satu hal yang aku lupa. Mm-mm. Maaf ya. Mm-mm. Untuk tanggalan tadi, kalian tuh bisa download atau subscribe tuh caranya gini. Aku dapat ini dari sananya juga. Jadi, sebentar. Kalian ke sini di halaman ini. Nanti kalau kelas kalian dapat, terus copy kalender URL. Terus di copy, terus habis itu bagian setting, kalau di Google Calendar ya, kalau kalender lain aku kurang tahu. Di setting, terus habis itu add calendar from URL. Terus add calendar. Nanti di bawah sini ada gitu. Karena aku udah ada, jadi ya enggak itu sih. Enggak kelihatan. Ini pokoknya ada di sini, terus kalian terserah mau ganti warnanya lah, apalah terserah. Tapi yang penting kalian subscribe kalendernya supaya tahu kayak habis ini tugasnya apa, habis ini pelajarannya apa. Itu sih. Dah, itu aja. Silahkan Kak Du. Oke. Jadi kita mulai dari pertanyaan via chat ya. Buat teman-teman yang mau tanya silakan di diskusi umum ya. Ya, di diskusi umum, di kategori umum. Nah, itu kan ada introduction, diskusi umum, self promote, ruang diskusi. Nah, tanyanya di diskusi umum. Oke, kita mulai dari atas dulu. Baik. Oke. Untuk dari Mas Yades ID itu untuk After Effects-nya minimal versi berapa ya untuk ikut beasiswa ini? Tapi kalau dilihat dia itu kan langganan Adobe After Effects gitu, para teaching assistant. Jadi mungkin mereka bakal upgrade terus gitu loh. Kalau ada 2021 ya mereka 2021, kalau mereka 2022 ya pasti mereka punya 2022. Kalau kalian punya di bawahnya itu aman-aman aja sih. Itu sih. Yang penting CC kali ya, kan ada yang versi CS kali. Iya, yang penting CC. Oke, jadi itu ya, versi berapapun bisa asalkan CC karena CS udah nggak itu lagi ya, udah discontinue kayaknya. Jadi
di versi CC yang langganan. Nah, ini dari Mas Bagas Huf. Mbak, maaf aku tadi kan ketinggalan ya. Itu pas kita apply ada ujian buat Motion kah? Yang tadi aku tunjukin di Adobe Illustrator sama After Effects tuh ada. Nanti kalian kesini aja bagian apa namanya, tergantung kelasnya apa sih. Kalian mau kelas fundamental Oh ya, mungkin atau diulangi apa? lagi kelas yang tersedia apa? Karena ada yang baru join juga nih, banyak. Oke, aku ulang lagi ya. Boleh, boleh. Kelas yang ini, jadi mereka dibagi dua. Mm-mm, Ada fundamental level, ada next level gitu. mm-mm. Nah, yang fundamental dibagi 3 lagi. Ada yang desain, ada After Effects 2D animation, ada 3D animation. Boleh, boleh, boleh. Nah, yang fundamental kelas itu ini Photoshop, Illustrator, Unleashed. Ini nih mereka nih kayak belajar Photoshop sama Illustrator gitulah. Pak desain Kickstart ya belajar graphic design dari basic dari awal gitu. Yang After Effects 2D animation ini ada After Effects Kickstart. Nah, ini ya belajar After Effects gimana ngoperasiinnya dan segala macam gitu. Yang ini Cinema 4D, 3D animation, belajar menggunakan Cinema 4D, animasinya gimana. Aku kurang tahu karena aku tidak masuk di dunia 3D animation. Nanti dilihat sendiri trailernya gimana. Terus next levelnya ada juga sama dibagi 3, desain, After Effects, 3D animation. Yang desain ada desain bootcamp, ada illustration for motion. Yang desain bootcamp aku kurang tahu nih apa. Cuman yang illustration for motion ini belajar ya illustration buat motion graphic gitu. Yang next level After Effects tuh di animation ada 6. Ini yang aku masuk explainer camp. Terus ada character animation bootcamp, ini character rigging pakai Duik, plugin Duik. Terus habis itu ada animation bootcamp, ada advanced motion method, terus ada expression sama VFX for motion. Terus yang ini 3D animation ada light camera render sama cinema 4D SM. Untuk mau lihat kelas lebih lanjutnya sih bisa dilihat di tombol course ini. Terus kalian kayak ini gratis kalau ini sebenarnya juga belajar gimana apa namanya mulai dari storyboard bla 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 After Effects segala macam. Udah pernah ikut sih, ini free. Yang fundamental, nah ini kalau tadi kan aku udah jelasin, nah trailernya tuh ada di sini semua nih. Terus ada demo real dash, ini nih juga apa namanya dilihat gitu sih, trailernya di sini semua ada. Guys, Oke. sih Udah ya? udah itu Suaranya aja. hilang-hilang. Oke. Oke, selanjutnya ini dari Mas Jo, Om Jo. Untuk ini konteks pertanyaannya yang gini sih, mengingat umur sudah kepala 5, apakah ada batasan umur kalau daftar beasiswa? Mungkin bisa dijelaskan ada batasan umur nggak di beasiswa itu? Oh, kurang tahu sih kalau itu sih, harusnya kalau belajar tidak ada batasan kan. Oh, tapi aku kurang tahu. Tapi dicoba masuk aja gitu. Ini Oke. bisa kali. Karena ini juga online ya, jadi kayaknya nggak ada batasan juga ya, Iya. kursus online. Oke. Nah, ini dari Mas Iron Man. Oh ya, jadi kesimpulannya dicoba aja ya, Om Jo, untuk apa namanya didaftar aja karena nggak ada, Mbak Aurel nggak tahu atau mungkin di websitenya nggak ada informasinya gitu ya. Iya, nggak ada. Oke. Selanjutnya dari Mas Iron Man. Itu setelah ikut beasiswanya dijamin dapat kerja nggak atau mungkin dikasih project itu? Oke, ini aku bakal jawab karena aku sempat bertanya juga. Jadi pertanyaannya di sini lah. Sertifikat, yes. Promotion bla 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 bla, starting now.
School of Motion ngasih ini sertifikat secara online, sudah diverifikasi, ada kredensialnya by Credly. Yang nggak tahu apa Credly, kayak kayak untuk ngecek sertifikat bisa lewat Credly gitu. Dan kayak ini lebih ke luar negeri sih, kalau Indonesia aku kurang tahu gimana. Soalnya kan School of Motion kan di Amerika gitu. Nah, terus di sini dijelasin 70% of your homework assignment. Kalau misal kurang dari itu, berarti nggak bisa dapat sertifikat. Jadi istilahnya 7 dari 10 tugas kamu udah harus ngumpulin gitu. Oke. Mungkin kalau dari aku sih dapat kerja sih mungkin enggak ya, tapi aku bukan beasiswa ya, cuma ketika aku kemarin di sharing sebelumnya aku juga tanya kayak gitu kan. Nah, mungkin tapi sertifikat itu juga bisa istilahnya membantu kamu ketika ngelamar project, atau kalau kamu punya website portofolio gitu kan bisa ditaruh di situ kan, di bagian pengalaman itu kan juga bisa menambah kepercayaan klien itu mau ngasih project apa enggak, mungkin gitu ya. Bisa taruh di LinkedIn juga karena mereka ada ini web enabled sama variabel. Jadi gitu sih paling. Jadi kayak sama halnya masnya tanya gitu, kalau kita kuliah dijamin dapat kerja enggak? Ya enggak gitu kan. Tapi untuk potensi mendapatkan kerja lebih baik itu kan ada. Cuma untuk menjamin dapat kerjanya enggaknya ya tergantung individualnya aja sih. Mungkin gitu. Cuman ini dia bilang ada connect with industry pros gitu. Jadi kalau mau tanya tentang industri, nah kalian kan tadi ada dikasih namanya The Square ini. Bisa tanya sama teaching assistant kalian, karena setauku ini si Van Velvet ini itu ya fotonya di sini. Van Velvet ini juga salah satu teaching assistantku yang ngajar. Nah, ini dia ada gambarnya di sini. Our teaching assistant clients include, dia salah satu yang pernah kerja sama Skype, Twitter, Evernote, Coca-Cola, blablabla. Jadi kalau itulah gunanya teaching assistant. Jadi kalau mau tanya tentang industri gitu bisa tanya sama dia open banget sih. Terus ini director camp aku gitu. Lagi ya gitu sih. Oke. Nice. Terus dari Mas Airom. Oh ya, dari Kecoa Amen tanya Mbak, untuk assignment bikin infografis bisakah? Assignment untuk bikin infografis. Oh, kalau ini aku kurang tahu. Ini yang mau kelas mana? Kelas yang desain atau kelas yang motion graphic atau 3D? Kayaknya motion grafis sih kalau infografis. Kan lebih ke flat ya, iya. Bisa desain grafis, bisa ke motion karena mungkin infografisnya mau dianimasikan. Kalau yang itu yang tadi desain aku kurang tahu karena aku belum masuk. Tapi kalau yang motion graphic lah ininya udah ditentuin gitu. Jadi mereka ini modelnya kayak storytelling gitu. Di bagian ini dia kayak jelasin si Jack lagi sibuk, terus aku lempar tugasnya, terus ada storytellingnya. Aku lempar tugas, kamu mau ngasih budget berapa gitu. Nah, terus kita disuruh buat budget gitu, kamu mau dibayar berapa gitu. Dia kayak jelasin cara menghitung jasa kalian gimana, terus plan your deliveries tuh nge-schedule diri sendiri tuh buat storyboard berapa hari, buat animatic berapa hari, buat motion graphic berapa gitu-gitu sih. Terus be a pro on the phone ini kayak ngajarin gimana cara kita dealing with client gitu, ngajarin ngobrol sama klien tuh gimana. Dan terus dia bilang, ini aku ada 3 klien, aku kan sibuk, aku lempar ke kamu. Silakan pilih klien Mombi, Varuna, dan gitu sih, lebih ke gitu sih. Nggak bisa milih. Maksudnya nggak bisa nentuin diri sendiri, sudah ditentuin. Oke. Terus dari Mas Seno,
semisal belum ada alat tempur seperti laptop atau PC, apakah ada kemungkinan bisa untuk ikut beasiswa? Hmm, harusnya sih harus punya PC sama atau laptop ya, soalnya kan kita disuruh ngumpulin tugas gitu. Iya sih. Terus kalau misal nggak ada laptop sama PC, terus buat tugasnya gimana? Kalau misal punya iPadnya kompatibel nggak, kayak gitu sih. Pokoknya intinya kamu ada tugas harus dikasih apa namanya, harus dikerjain, terus cara nyelesainnya gimana itu tergantung situnya gimana gitu. Jadi harus punya ya Ya, device untuk iya, bikin tugas-tugasnya. Oke iya. sih. Jadi gitu sih teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lain. Kayaknya mentok nih di Mas Seno. Mungkin Mbak punya ini tambahan atau yang mungkin udah ditanyakan mau dijawab di sini? Bisa. Hmm. Oke, bentar-bentar suaranya kecil. Siapa yang tanya tadi? Oke. Siapa yang tanya? Siapa? Oh, Jun. oh iya bentar, tak Ya, volumenya tak oke. kerasin. Dah, oke. Ya sorry ya kalau baru gabung tadi telat Nggak suaranya. apa-apa. Boleh, boleh. Ini untuk yang assignment-nya ini atau tugasnya ada nggak deadline-nya sendiri? Misal Assignment atau- assignment khusus beasiswa. enggak, kalau sudah masuk dan ada Oh, ada tugasnya. Itu ada nggak? oke. Pertanyaan bagus. Yang pasti ada, cuman mereka nggak seketat kayak klien. Biasanya nggak seketat kayak SMA gitu, kalau dikumpulin hari ini ya hari ini, mereka Iya. nggak seketat itu. Jadi ini kalian bisa lihat, ada jadwalnya. Kalau ini kayak gini nih, misal tanggal 12 ini bukan deadline ya, start dikasih tugas. Nah, berarti terus deadline selanjutnya itu tanggal 14 karena tanggal 15 dikasih gitu. Nah, cuman kalau misal nggak bisa nggak tepatin itunya nggak apa-apa, karena sekali lagi kan teman-teman kita tuh ada yang nyambi kuliah lah, ada yang nyambi kerja lah, ada yang nyambi masih SMA lah. Ini bahkan ada yang telat-telat. Aku lihat banyak yang masih telat-telat kok. Kayak kelihatan. Jadi kan waktu itu minggu pertama suruh buat mood board and treatment gitu. Nah, itu tuh ada yang masih telat ngumpulin, terus ini kayak gini nih. Padahal aku sudah ngumpulin storyboard, tapi masih ada yang telat ngumpulin mood board and treatment gitu. Ya nggak apa-apa, karena teaching asistennya rada nggak peduli gitu sih. Udah peduli. Cuman bukan nggak peduli, istilahnya nggak ngeributin kita, ayo kumpulin, nggak kayak gitu. Tapi ya nanti dapat feedbacknya juga telat gitu. Dia ngumpulinnya terlambat sih, cuman dia memang ngasih tahu kayak komennya memang kayak gini. Kalau bagus ya dia bilang bagus, kalau jelek ya dia bilang kurang gitu sih. Jadi ini bahkan ini yang bagian art of the beat yang kita suruh buat jadwal belajar ada yang telat, padahal kita udah di minggu ketiga. Iya, tuh ada yang belum dikomen. Jadi ini template dari mereka sih, dari School of Motion gitu. Kita disuruh buat gitu. Ini cerita bohong-bohongan sih. Jadi jangan kaget ya harganya. Karena memang rate-nya juga udah ada template-nya. Tapi terserah mau rate-nya itu sesuai hargamu juga tidak apa-apa. Atau mau ngikutin harga dari template juga tidak apa-apa sih. Terus ini mood board and treatment. Oh salah, ini suruh pin dari ini sih. Pinterest gitu. Sama suruh buat jadwal. Kita diajarin kok suruh buat jadwalnya gimana. Nanti diajarin di explainer camp. Kalau kelas lain aku kurang tahu ya, tapi ini kelas explainer camp. Itu sih. Oh iya, sekalian aku mau nunjukin. Karena aku nunjukin waktu itu aku buat project base-nya harganya segini. Ini aku dari harga template gitu. Terus dia kayak benar-benar jelasin the overall bit looks good gitu. Terus komennya banyak banget kayak
nih ada yang kurang nih, aku kurang nulis nama projectnya apa. Soalnya kan template gitu loh, jadi aku nggak ngecekin, habisnya aku ganti nama projectnya apa. Terus habis itu dia kayak komen nih, hargamu di sini kan nih hargamu 96 jam, tapi kok di sini kok beda gitu. Ya, itu kayak gitu sih. Terus aku kayak, oh ya aku ngitungnya kurang bener gitu. Terus dia juga bilang kayak, di sini tanggalanmu 40 jam, tapi kok di hargamu kok beda gitu. Jadi kayak emang aku kurang teliti sih. Soalnya waktu itu aku sambil sambil ngerjain tugas lain gitu, dan aku ngebuatnya papat gitu sih, jadi nggak aku hitung ulang gitu. Terus dia bilang kayak, kalau dia bilang bagus ya emang dia bilang bagus gitu sih. Jadi jangan khawatir kalau misal nggak bisa ngumpulin tepat waktu, nggak apa-apa. Cuman ya itu jangan kelewat dari tanggal extended kritik ini. Kalau kelewat ya udah bye-bye, ketinggalan. Dia nggak akan komen lagi. Dan karena kalian udah dapet kelasnya tuh selamanya gitu bisa diakses. Tuh guys. Oke. Oke, thank you Mbak. Iya, Oke. ada lagi. Halo, halo Mbak. Iya, sama-sama. Mbak, cek. Ya, Yo, masuk. Aku mau tanya dong. Boleh. Ini tuh kelas durasinya berapa lama ya? Dalam satu kelas itu misal berapa minggu gitu? durasinya tuh seminggu ada 4 hari. Total 3 4 bulan. hari. Oh, totalnya 3 bulan. Iya. Pokoknya intinya kalau kelewat dari extended kritik ini, kalian udah nggak bisa dapet one-on-one feedback gitu. Terus itu kan katanya kita nontonin video kan? Itu nontonin video itu ready setiap saat atau jam-jam tertentu, Mbak? Ready setiap saat, selamanya, lifetime gitu sih. Oke. Berarti nggak harus ngepasin jamnya mereka, jam siangnya mereka gitu ya? Kita harus lembur Iya. malam-malam. Jam 5 pagi mana mau. Tapi mungkin ini ya dari apa yang aku tangkap kemarin, kalau misal kita belum masuk bab 5 misal itu masih di lock kan? Iya. Eh, Gini, aku jelasin ulang lagi. Jadi ini kayak gini nih, aku masih di log nih. Ada tanggal start on bla bla, start on bla bla. Kenapa? Karena mereka ada schedule sendiri gitu, kayak minggu ke-1 orientation, jadi yang lain belum dibuka. Nanti minggu kedua book it. Nah, nanti bagian book it. Kak, ini kan aku masih catch-up week nih. Ini minggu depan apa nih? Earn your design page. Nah, ini kan Oke. karena aku masih di jadi masih kunci. Oke. Jadi ada jadwalnya sendiri, tapi untuk kalau sudah dibuka bisa ditonton kapanpun ya. Iya. Oke. Nangkep. Terima kasih Mbak Aurel. Iya. Oke, yang izin pamit silakan. Terus mungkin ada lagi, ini mungkin Dharma mau tanya. Enggak, oke, nggak apa-apa. Tak. Oke, masuk. Siapa tadi ya? Rakota. Oke, silakan. Sebelumnya makasih banyak ya Kak Rel udah mau jelasin. Iya, siap. Itu kan yang beasiswa kemarin itu kan scholarship untuk explainer camp kan? Semua. Oh sama. Iya sama. Enggak per batch terus cuman ini dibuka itu enggak dibuka, semua sama. Semua sama. Dan semua Beasiswanya dibuka. sama. Iya. Semuanya dibuka. Tenang. Enggak, maksudnya ini kan disuruh submission kita. Di bagian sini. Nah, briefnya itu di mana? Kita mau submit jenis desain apa gitu? Video apa?
Oh ya itu. Sebentar. Ini Oke. kamu mau masuk yang apa ini? Soalnya banyak. Desain kickstart. Oke, jadi desain kickstart kalau nggak salah di fundamental ya. Nah, nih desain ada desain kickstart. Berarti kan maksudnya fundamental design. Bagian section fundamental design dia di sini ada apa namanya di bagian exercise dia ngasih briefnya. Terus ini ada PDF-nya. Sebentar, PDF-nya aku download. Oh, sorry. Itu PDF-nya bukan nih. Transcript. Oh, ini. Jadi bagian exercise first frame ini tuh dia ngasih briefnya gimana aja. Even if you've never touched any of these tools before you, masterpiece. If this interest to keep things interesting. Nah, And dia di sini ngejelasin briefnya gimana, terus harus apa aja yang dikumpulin gitu sih. Terus kalian apa kamu download di sini mix style frame. Terus apa ini? Mari kita buka. Sebentar ya. Sebentar. Discordku mana? Santai. Nah, ini briefnya sih. Ini kamu baca sendiri. Terus aku kurang tahu karena aku nggak masuk ini. Terus dia ada bla 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 bla. Terus ada deliverables. Harus ngumpulin PNG atau JPEG. Terus your image should include bla 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 bla. Terus nih ada note-nya nih. Your image should be arranged using rule of thirds. Don't forget about itu sih, itu aja sih tugasnya. Kalau mau lebih lengkapnya lagi tadi ditonton bagian exercise. Bagian fundamental design exercise. Begitu Rakuta. Oke, berarti kita bebas buat kayak bisa jadi poster atau mungkin tipografi, pokoknya yang relevan sama brief ini ya. Iya, Oke, siap. Itu try open to any creative ideas. iya nih dia Bebas open to berarti. any grade. Iya. Terus jangan lupa dikumpulinnya di application form tadi. Yang aku Oke, tunjukin siap. ntar. Berarti ini kan di dalam PDF ya, enggak? Iya, benar Berarti sekali. bisa kita comot, maksudnya ini Oh, resource atau kayak mana? Atau contoh aja? dia ngasih ini file mentahnya. Bentar ya. Kayak aku ganti screen lagi deh. Bentar. Oh iya, barusan aku cek di AI sama PSD ya. Ada format Iya, filenya nih. Oke, siap. kok ini. Ini sih, nih ada JPEG, ada PSD, ada ini sama PDF-nya. Dia Oke, ngasih file PDF. mentah Siap. begitu. Thank you. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, ada lagi mungkin. Malah pada bercanda di chat. Bentar, ada lagi tak scroll atas dulu. Oke. Ini sambil nunggu aku mau kasih tahu ya, kalian ngumpulinnya di sini nih. Please upload your application assignment. Kalau yang tadi Rakuta, berarti kan JPEG PNG. Jadi ngumpulinnya ya JPEG atau PNG. Kalau aku kan motion graphic berarti MP4. Tuh. Terus file terus kalian kirim.
Berarti berarti bisa dibilang untuk dapat scholarship ini minimal kita harus ada basic ya. Iya, ada basic berarti. Cuman ekspektasinya next level sama fundamental pasti beda. Cuman standar mereka aku kurang tahu sih kayak gimana. Sama kalau bisa harus ngeyakinin di bagian ini sih. Bilang aja nanti anak yatim Kak. Ada aja. Sedekah bilang. Sedekah. Makanya dia yang bilang mau naik haji, buat naik haji. Allah, ya Allah. Jadi jadi ini untuk fundamental itu desain kickstart. Nah, next level skills itu untuk desain bootcampnya. Iya. Tadi kan aku cek juga di YouTube channel mereka. Iya. Dia bilang bootcamp itu fokusnya kayak kita menghadapi klien gitu, lebih main ke project gitu modelnya. Oh, tuh. Aku kan nggak tahu. Info bagus tuh. Malah Bisa bagus sih, praktek lebih ke harus. klien. Jadi memahami apa yang lagi di pasar gitu ya. Apa yang dibutuhin pasar. Iya. Boleh tuh. Ya. Mau join besok. Bingung aku milih mana. Terus oh ya kalau misal bingung harus pilih salah satu loh. Kalau enggak nggak bisa pindah kelas soalnya nggak bisa transfer. Salah pilih Nggak bisa kelas 2 email. nggak bisa. Harus satu kelas. Tapi enaknya di scholarship ini kalian bisa gunain assignment kalian untuk batch selanjutnya bisa di reuse, bisa dikumpulin ulang. Enaknya gitu. Maksudnya gimana? Misalnya gini, kan aku udah berhasil nih, Mm-mm. udah berhasil masuk beasiswa nih. Kan aku malas buat tugasnya lagi nih, tapi aku mau ngambil misal kelas karakter ini, tapi aku mau beasiswa. Yaudah aku ngumpulin tugasku kemarin yang berhasil. Boleh, Boleh. boleh. Dia bilang sendiri kok kalau boleh di reuse gitu, boleh dikumpul ulang. Oke. Iya, soalnya tugasnya tiap tahun sama. Hmm. Mix terus. Sedikit bocoran juga. Jadi kan aku coba cari juga tadi course ini kan di Google kan. Iya. Ternyata ada versi bajakan kan, tapi nggak lengkap memang. Bajakan, waduh. Yang enak kan ini sebenarnya. Yang enak sertifikatnya. Kalau ada bacakan buat apa? Iya juga. Dan memang konsep dari course-nya ini konsep yang memang untuk feedback, yang main feedback gitu. Jadi ditonton pun kayaknya kurang afdol kalau nggak ada feedback gitu. Iya sih. Wah, itu ada homework locker tadi itu emang gunanya buat ngasih feedback one on one gitu. Oh ya, terus ada yang tanya lagi, ada Zoom meeting nggak? Ada Google meeting nggak? Nggak ada. Serius nggak ada. Dari aku udah minggu ketiga tuh nggak ada model gitu. Cuman yang ada modelnya itu tadi ada ini apa namanya Facebook admin nih, The Square punyanya dia nih. Semua pertanyaan tanyanya biasanya di sini gitu. Cuman nanyanya ya harus pakai bahasa Inggris gitu. Kalian pasti bisa bahasa Inggris. Jelas lah. Gitu ya, Kak. Karel. Iya. Bisa gak kakak tunjukkan karya murid yang paling jelek kak? Penasaran kayak mana ekspektasinya maksudnya? Yang beasiswa ini atau yang punya murid kalian? Murid-murid. Oh, bentar. Kebanyakan ntar bingung aku. Bentar ya. Ya, kok ada satu yang nggak niat gitu deh. Kemarin kita nih tinggi visual ini orientation gitu sih.
Ini ada yang niat banget sih, tapi ada yang nggak niat juga. Nyamba ya? Enggak. Ya maksudnya nggak niat sih, cuman tetap dikomentarin, tapi nggak niat-niat. Kalau yang pas submit kemarin gimana tuh? Aku penasaran sih, video portofolio yang submit pertama itu. Mungkin ada standarnya sendiri, mungkin kayak dikasih tahu biar teman-teman yang di sini, oh ini bisa jadi standar gitu, biar bisa lolos gitu. Videoku ya. Boleh tuh saat daftar Ini dulu. aku menjawab si Rakuta dulu ya. Oke. Ini ada yang menurut dia kurang nih. Dia bilang kayak kita jadi minggu orientation ini suruh buat ditantang buat animatics gitu, tapi nggak boleh secara metafor gitu, nggak boleh literal gitu, maksudnya nggak boleh to the point tapi pakai metafora gitu. Jadi kayak jelasin gitu. Terus nah banyak banget nih komennya nih. Bagus ya, iya, feedbacknya lengkap gitu. Kayak gini sih. Itu VO-nya dari sana ya? Iya, VO-nya semua dari sana mentah. Oke. Dari sana. Nah, itu intinya menurut dia itu kayak sebenarnya kata VO-nya tuh cepet tapi kok animasimu tuh lambat gitu. Oh, nggak pas gitu ya? Dikasih lebih faster, bla bla. Terus dia kayak in animatics you want to focus how to pace, bla bla. Jadi tuh kalau memang menurut dia kurang, dia bakal jelasin secara komplit gitu. Kalau misal enggak, maksudnya kalau misal bagus ya dia bakal bilang bagus. Terus ini you don't need to stick the data, you can use metaphor. Jadi menurut dia ini kurang banget gitu sih. Kalau yang pas orientation aku tunjukin ya, parah banget sih ya, parah tapi nggak parah-parah banget. Soalnya waktu itu aku emang istilahnya kayak habis kerja terus aku harus buat gitu nih. Dia kayak komentarnya banyak banget gitu. Ya, pokoknya intinya ini tuh VO-nya cepet tapi kok kamu animasinya lama. Terus you can spice it up. Terus kamu bisa kayak kasih lagi gitu loh elemen-elemennya apa aja gitu. Tapi simple sih, keren sih. Gitu sih. Aku cuman memang mainnya basic shape gitu. Habis katanya suruh metafor. Oke lah, metafor basic shape. Alright, you have 2 bank accounts and you put $100 in each one. One bank pays you $20 each year in interest. In 20 years, you have $500. The other pays you 10% per year, compounded annually. Basically, once a year, the money in this account grows by 10%. The first year, that's only $10 more. But in year 2, it's $11. By year 10, it's over $23. Ini juga nggak ada kayak perpindahan gitu ya? Mungkin kayak cuma klik gimana istilahnya kalau animasi? Karena ini animatics itu kasarnya itu tuh kayak storyboard tapi storyboardnya dianimasiin gitu. Pindah slide gitu sih. Jadi belum animasi. Oh iya, ini awal gitu ya, masih awal gitu ya. Oh ya, paham. Orientationnya kita ditantang, ayo kamu harus metafor to the point gitu. Terus menurut dia ada yang bagus ini. Ya coba yang bagus. Karena nih metafornya itu pakai kayu. Oh, paham. Stylenya ya unik ya. Oh, baru paham metafora yang dimaksud apa. Aku kira metafora apa. Maksudnya nggak boleh langsung menunjukkan apa yang dibahas gitu kan. Harus pakai perumpamaan gitu. Nah, perumpamaan ya, metafor itu maksudnya perumpamaan gitu. Karena di video ini ngajarin compound interest gitu. Kalau di bank tiap tahun kamu dapat 10% bunganya. Ada bank yang kayak gini gitu.
Kan kalau jelasin secara ngomong kan bingung kan. Itulah gunanya motion graphic itu. Ya, buat Kalau itu. bisa Ya, kalau bisa ya. Berarti di step ini nggak harus secara visual bagus ya. Maksudnya katakanlah misal pengen bagus nih, aku pengen bagus, aku bisa aja pakai stok yang free gitu, misal di Freepik atau di apa gitu. Nggak harus bagus kan? Ini lebih ke orientasi sih. Orientasinya dia bilang kayak gambar aja dulu. Gitu. Kalau nanti kalau udah mulai kayak style frame segala macam baru kamu masukin stoknya gitu. Oh, oke. Ini masalah masih di week pertama di orientation, masih santai-santai lah gitu. Temenku nggak santai. Oke, nangkap poinnya. Iya. oke. Oke, aku tunjukin ini punyaku ya. Oke. Bentar, aku ganti screen dulu. Di sini pun juga oke ya, misal karyanya jelek pun di apa ya? Ya dikritik dan dikasih lengkap gitu, nggak dimarah-marahin kan? Nggak dimarah-marahin, malah kayak oh ini kurang, harusnya ditambahin Heeh. bagian ini atau itu transisinya dicepetin apa kayak enggak kayak Indonesia itu sih. Nggak Ini menghubungkan punyaku. dengan drama yang lagi baru sih. Nah iya. Ini punyaku. Oke, lanjut. Gimana tuh? Aku juga penasaran sih. Oh, emang nge-lag ya? Apa punya aku nge-lag ya? Oh iya, keren. Masih lama nih. Keren sih. Nah, aku kasih linknya. Punya aku meledak kayaknya pakai ini. After Effects animasi kayak gitu meledak. Ini kalau mau lihat hasilku ada di Instagram. Oke. Nah, Oh iya, ini ada pertanyaan lagi nih. Aku nggak baca. Ini tadi udah dibahas ya. Untuk software pakai After Effects ya. kalau untuk oke. Sekarang dibahas aja, bahas ulang lagi aja. Bentar ya, aku ganti screen dulu. Karena kan kelasnya banyak itu yang dia di beasiswakan, nggak cuma motion graphic. Aku apa namanya, tekankan ulang. Ini kelasnya nggak cuma motion graphic, tapi ada 3D animation, ada graphic design juga. Mana ya ini? Oke, kelasnya itu kalau mau tahu softwarenya apa aja, itu ada di sini. Kayak misal tadi siapa sih? Rakota ya, desain Kickstart. Nah, ada simbolnya nih, Photoshop, Illustrator, terus Cinema 4D, Cinema itu. Itu sih. Pokoknya di atas ini ada apa icon software yang bakal dipakai. Nih, After Effects. Tuh. Jadi tadi tujuanku nanya karya yang paling jelek. Jadi supaya ekspektasinya nggak harus tinggi kali gitu, nggak harus basic yang medium gitu. Enggak. Ya, maksudnya bener-bener. Jadi di sini tujuan. tuh ya emang jadi di sini tuh karya jelek, karya bagus, semuanya tuh buat latihan. Jadi kalian jangan minder dan emang teaching assistant-nya tuh baik gitu. Kalau dia ngomong jelek, dia nggak akan ngehina karya kalian. Tapi malah dibantu untuk memperbaiki dengan cara dia komentarnya itu tadi to the point itu kayak oh bagian ini kurang nih, harusnya kamu bisa tambahin elemen inilah, basic shape inilah, warna inilah, transition inilah. Kalau dia bilang bagus ya dia bilang kayak good job Aurelia, kayak gitu sih. Oke. Jangan minder guys. Thank you. Yep. Ini ada satu pertanyaan nih.
dari ibu Bikon. Baru gabung Kak, mau tanya, kita bisa di-kick nggak atau dieliminasi nggak jika kita ngelakuin pelanggaran atau nggak ngerjain tugas-tugasnya? Nah, aku lihat dulu ya di frequently asked question-nya. Oke, terima Eh, kasih udah mampir. Oke, silakan Mbak. kayaknya dia sih nggak nggak kasih tahu ya kalau pelanggaran. Cuman yang dia kasih tahu ini apa namanya? Kalau misal nggak di-accept gitu kenapa? Kalau misal nggak dikerjain ya tadi ya nggak bakal diterima. Soalnya aku pernah buat 2 akun. Aku punya cerita lucu. Jadi ceritanya tuh aku nggak baca, aku nggak nonton. Ini tuh komplit gitu loh. Karena aku nonton di HP, jadi tuh kepencet langsung bagian apply yourself. Aku nggak dengerin kalau misalnya tuh ada tugas khusus gitu. Karena aku mencet di HP langsung ke sini. Mm-mm. Terus aku kira kirim kirim portofolio kan. Terus aku baca ulang lagi. Ternyata enggak ada desain brief gitu. Terus aku buat 2 akun. Padahal di sini udah dijelasin. Can I redo my application? Cannot resubmit bla bla bla. Ya udah kan. Terus aku ketakutan kan. Jadi aku buat akun kedua gitu. Terus tapi aku masih kayak berusaha gitu di akun pertamaku aku email support gitu. Aku cerita, aku tuh di HP kepencet langsung ke apply yourself gitu. Aku kira kirim portofolio. Ternyata enggak ada tugas. Boleh enggak aku submit ulang lagi gitu. Ternyata boleh. Karena Mm-mm. boleh, dia bilang gini, boleh soalnya yang dilihat itu paling up to date, paling update gitu. Mm-mm. Jadi nggak apa-apa kirim ulang lagi gitu. Nah, jadi kan sekarang aku punya 2 akun. Akun kedua aku ini aku nggak submit gitu Mm-mm. dan nggak keterima. Mm-mm. Nggak terima akun pertama karena aku submit ulang lagi. Gitu sih. Mm-mm. Jadi Oke. pertanyaan kalau nggak ngasihin tugas yang nggak lolos. Tadi ya harus ngerjain berapa, minimal 7 ya, apa berapa? Apa nih yang untuk dapat sertifikat? Dapat sertifikat. Iya. 70% Oh, dari tugas. 7%. Kalau Oke. 70% ya kalau dilihat dari 10 tugas, misalkan dikasih 10 tugas nih. Ya 7 harus dikerjain gitu, 7 tugasnya. Oh, oke. Oke, Yes. silakan. Kan di awal itu ada pendaftaran untuk School of Motion, terus kedua kan apply untuk beasiswa kan. Iya. Itu kan form yang berbeda. Jadi setelah pertama kali kita apply untuk scholarship, itu jangka waktu submisinya hanya 2 minggu ya, sesuai yang kakak lihat tunjukin tadi. Iya, 2 minggu nih dia bilang 2 weeks. Oh, cuma 2 Kalau minggu. coba pasti sebentar, aku cek dulu ya. Aku subscribe tanggalnya ya, soalnya aduh harus login. Ya udah apa-apa, udah ngerti juga. Iya, pokoknya subscribe tanggalnya sih. Terus untuk ngelihat tanggal berapa. Kayak aku di sini aku dulu subscribe deh tanggalnya. Nah, nih dia yang di kasusku ini April dia udah start gitu. Terus habis itu April udah start, terus dia tutupnya tanggal 24 jam 4 pagi. Begitu. Karena aku nggak mungkin ngumpulin jam 4 pagi. Just to be safe, dia 23 udah aku kumpulin gitu. Ini kan kalian itu start dari tanggal berapa sih? Tanggal ini ya. 27 atau 26 jam 10 ya. Berarti terus kan kalian selesainya tanggal 23 Agustus. Itu kalau nggak salah 24 jam tadi jam 10 pagi apa jam 4 pagi gitu. Jadi kalau mau lebih safe ya kumpulin tanggal 21 21 kalau mau lebih aman itu sih. Biar nggak kaget sama waktunya. Itu. Ya, mau Oke. ditanyain lagi. Oke, mungkin yang lain.
semangat semua ya. Akhirnya. Eh, atau Mas Ansel nih diem aja, jarang-jarang. Apa ya di luar ini ya? Masih nyimak Mas, masih nyimak. Oh. Oke deh. Tidak ada pertanyaan lagi. Oke. Nggak ada sih. Mungkin Mbak ada tambahan lain boleh tuh. Atau ini mungkin ini Mbak kan belajar Motion ya. Pernah nggak dapat project Motion selama ini? Aku belum berani buka. Bulan juga. Oke. Soalnya kayak aku nggak tahu industrinya gimana, terus motion graphic tuh ribet ya, untuk seminggu ngerjain tuh udah pasti mustahil gitu. Kan Fiverr kan modelnya seminggu kan, aku belum berani buka. Bahkan yang di kelas ini aja diajarinya sistem 30 hari gitu. Kamu punya 30 hari terus ngerjainnya gimana? Mana mungkin Fiverr buka 30 hari kan? Wah, nggak dulu lah. Cuman kalau yang di agency bukan motion graphic sih, tapi lebih mainin After Effects, terus iklan dianimasiin gitu, foto-foto Iya. sama video. Iya, animasi buat Instagram Ads gitu biasanya. Iya. Oke deh. Kalau nggak ada ya kita tutup. Sampai 2040 deh. Siapa tahu. Ya, oke. Nggak ada kayaknya. Sepi, nggak ada orang yang mau tanya. Mungkin masih mencerna, soalnya emang sistemnya aku pertama kali jujur kaget sih ya. Nah ini apa? Oke, saya suruh nonton video terus apa lagi gitu. Dan orang sini jarang orang yang tahu mungkin. Jadi iya. Jadi mungkin kalau bingung bisa DM aku atau boleh reply di chat atau PM di Discord. Boleh tuh. Atau mungkin nanti di YouTube siapa tahu ada yang tanya, Mbak boleh jawab di situ. Oh iya, siap. Ini niat sih. Kalau kemarin kan cuma tak record doang. Kalau ini udah tambahin chat ininya. Itu aku kaget soalnya. Apa tiba-tiba dapat email, oh udah dibuka gitu. Terus habis itu Rakota bilang, kok ini nggak bisa dibuka. Nah, ingat, oh ya ini cuman pengumuman doang, belum portal. Terus dapat email, ternyata portalnya udah dibukanya jam 10 malam kan. Dadak banget. Iya, nggak mungkin apa namanya Kak Dwi lagi suruh buka sesi lagi, nggak mungkin. Udah pinjem di Ramal dulu aja lah sesi untuk bahas ini. Iya, namanya juga School of Motion kan pasti berhubungan dengan motion grafis. Oh iya. Jadi motion juga nggak cuma 2 dimensi ya, ada 3 dimensi juga ya. Ada. Berat lagi tuh laptop yang atau PC yang Itu Cinema 4D, nggak pakai Blender mah. Oh, Cinema 4D. Iya. Iya sama aku juga iya itu. Mau ikut cuma ragu komputernya kuat enggak. Oke. Ya oke ya. 3 menit lagi nih. Nunggu 40. Siapa tahu ada yang tanya. Kalau enggak ditutup. Oh ya mungkin di sini mumpung ada yang rame ya untuk jadi di Suraflancer kan ada event baru juga namanya Chit Chat English Discussion ya gitu ya. Sekalian dibahas sedikit lah. Jadi di sini aku buat
sebenarnya aku buat kelas ini tuh karena ada yang minta juga dan kebetulan aku juga pengen buat ada rencana gitu untuk buat, cuma untuk aku sekarang ini belum mampu ya untuk jadi istilahnya jadi pengarah gitu, moderator. Terus Mbak Aurel ngajuin tuh gimana kalau dia aja yang itu gitu. Jadi buat teman-teman yang mau belajar speaking bahasa Inggris diperbolehkan banget untuk join di hari apa? Jumat ya? Iya, Jumat malam. Malam Sabtu lah, malam Sabtu. Dan di sini kita nggak jutke ya, jadi tenang aja kalau misal belajarnya masih istilahnya newbie banget, masih beginner banget, itu nggak masalah. Ngomongnya nyampur-nyampur pun nggak masalah gitu. Misal kayak ngomongnya orang Jakarta Selatan kayak gitu boleh. Yang penting masih mudah, sama-sama dipahami. Nanti kita belajar di mana speaking kita lancar gitu. Untuk pronunciation-nya juga nggak masalah. Tadi nggak apa Mas? Nggak jutke. Judge ya lah, judge. Oke. Itulah. Hari Jumat ya? Ya iya kayak gitu contohnya. Nah, contoh yang buruk. Minggu, Jumat jam berapa? Mungkin dimulai dari jam 7 malam sih. Mungkin ya, tapi intinya malam lah. Kayak kita ngobrol santai tapi pakai bahasa Inggris gitu ya. Iya, iya. Nanti ada nonton short video gitu kan. Nanti juga ada game juga. Tentunya gamesnya pakai bahasa Inggris. Kayak istilahnya tebak-tebakan tapi pakai bahasa Inggris gitulah. Di situ gitu. Janganlah. Kita di sini sama-sama belajar, nanti ya aku pengen Suara Flancer terkenal karena eventnya, jangan karena dramanya sih. Ngeri juga di buru netizen tuh. Itu Jumat malam guys, ada apa chat English discussion. Ayo gabung. Iya. Udah diracik nih aku sama Kak Di. Minimal juga apa paling enggak open mic juga biar kita sama-sama belajar ngobrol gitu. Terus ya. Open nggak usah komen kamera nggak apa-apa, nanti kita cuma ngobrol aja biar kita sama-sama saling memperbaiki kata-katanya sih. Aku juga sebenarnya masih pemula banget sih. Inggrisku juga blak-blak. Ya udah lama nggak ngomong bahasa Inggris. Tapi secara listening oke kan Mbak Aurel? Iya, kalau listening sama reading masih bisa. Oke lah ya. Masih suka kayak terus grammar masih agak gitu. Saya sedang mencoba lagi. Gitu deh, udah 20.40. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Mungkin Mbak ada kata-kata penutup. Saya mau bilang terima kasih atas antusiasnya. Setidaknya ada orang Indonesia yang juga pengen belajar motion graphic, dan inilah saatnya karena ada beasiswa. Dan good luck buat teman-teman yang udah join, maksudnya udah daftar, terus ngerjain tugasnya dan ngumpulin. Good luck kalian pasti bisa. Semangat. Oke, makasih juga buat yang lain udah nyempetin waktunya untuk gabung. Ini kalau lihat rekordan 1,5 jam, wow. Apa ya, walaupun ini base-nya Q&A dan diskusi santai tapi bisa selama ini. Itu sih keren sih. No spamming. Oke. Itu vote tuh. Oke. Terima kasih juga, mungkin kalau teman-teman mau bayar silahkan, dan jangan lupa untuk join ini ya, chit chat di hari Jumat malam besok. Nggak direkod ya, takut. Jadi kayak ngobrol biasa aja, cuma ngobrol biasa aja gitu. Ngecuk boleh banget kok ngecuk. Boleh. Kita harus bahasa Inggris. Iya boleh. Oke gitu. Ya harus hadir lah, pokoknya biar rame gitu kan, biar acaranya. Masalahnya aku nemuin server yang bahasa Inggris gitu, kita ngobrol bahasa Inggris itu jarang aktif gitu. Jadi
aktif-aktifnya cuma awal-awal aja, mau diikutin gitu kan. Nah, aku pengen nih versi freelancer bikin kayak ginian. Karena banyak banget teman-teman di sini yang minta apa ya, istilahnya bahasa Inggrisnya masih jelek tapi bingung gitu. Mau apa, tempat di mana mau belajar itu di mana gitu. Istilahnya gitulah. Ya di sini juga ada member luar Indo tadi yang si Dharma itu orang Singapura tadi nggak mau ngobrol ya. Ya gitu sih. Oke, pokoknya terima kasih lah. Suaranya kayak orang Indo. Enggak, dia nggak open mic sih. Enggak ya? Nggak open mic, tadi tak suruh tanya gitu, dia nggak mau, dia malu katanya. Hey Dharma, you can speak English. English mana kan? Udah keluar dia. Oh, kurang Tadi tadi dia. Oke lah, tak apa. Ya itu sih. Oke, terima kasih buat teman-teman. Ini tak stop recordingnya ya.